Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok K4 dalam tugas besar penggalian data yang dimana di sini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu yang pertama adalah Nur Fadilah dengan NIM 10221019, lalu ada Anggi Firnanda dengan NIM 10221021, setelah itu ada Muhammad Faurozi Atar dengan NIM 10221051, selanjutnya ada Gilang Setiawan dengan NIM 10221059 dan Muhammad Alif Coki dengan NIM 10221077. Oke baik, untuk langkah awal yang akan dilakukan yaitu mengambil dataset atau mengumpulkan dataset, di mana untuk kelompok K4 yaitu mengambil dataset dari Bank Indonesia terkait UMKM, di mana di sini profil usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dibiayai oleh perbankan. Di mana di sini kami mengambil dari sektor ekonomi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan jumlah perusahaan 7.373. Selanjutnya, dari data-data database UMKM, di sini kami mengambil sebanyak 150 data yang dilakukan secara manual dikarenakan dari website Bank Indonesia tidak menyediakan untuk ekspor dalam bentuk Excel ataupun CSV, sehingga dilakukan penginputan data manual ke dalam Excel. Untuk data yang diambil yaitu nama perusahaan atau nama pengusaha, lalu ada total aset, penjualan rata-rata per tahun, dan jumlah tenaga kerja yang dimana di sini akan dijadikan sebagai variabel. Oke, setelah itu dari data yang sudah dipindahkan ke dalam Excel, selanjutnya akan kita lakukan pre-processing data pada Google Colab. Dan sebelum kita masuk ke dalam Google Colab, yaitu kita akan mengkonvert file dari Excel ke dalam bentuk CSV. Oke, setelah sudah di-convert, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Google Colab. Dan kita akan memasukkan datanya. Oke, baik. Di sini terdapat kode-kode yang sudah diketikkan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, terdapat kode-kode yang sudah diketikkan seperti untuk awal yaitu import pandas SPD, di mana di sini kita akan melakukan untuk import datanya terlebih dahulu, dataset. Setelah itu pada bagian kedua, di sini dilakukan iterasi melalui kolom, di mana untuk setiap kolom yang tercantum dalam daftar ini seperti total aset, penjualan rata-rata per tahun, dan juga jumlah tenaga kerja. Setelah itu dilakukan menghitung nilai minimum dan maksimum. Setelah itu dilakukan sebuah normalisasi nilai, di mana kode ini digunakan untuk menormalisasi yang bertujuan untuk mengubah rentang nilai dari kolom tersebut ke skala 1 hingga 100 dengan rumus normalized value sama dengan value dikurang minimum val dibagi dengan maksimum val dikurang minimum val. Selain itu dikalikan 99 ditambah dengan 1. Dan hasil normalize akan disimpan. Setelah itu masuk ke kode yang selanjutnya, yaitu weight, di mana di sini merupakan pemberian bobot. Di mana di sini didefinisikan bobot untuk setiap parameter yang ada. Di sini bobot yang ditunjukkan untuk seberapa penting masing-masing parameter dalam menentukan skor akhirnya. Dan kami menentukan untuk total aset yaitu sebesar 40% atau 0,4, penjualan rata-rata per tahun 40% juga atau 0,4, dan jumlah tenaga kerja yaitu 0,2
ataupun 20% untuk bobot seberapa penting dari masing-masing parameternya. Setelah itu dilakukan perhitungan skor kelayakan, di mana mengambil dari nilai kolom total aset, baru dikalikan dengan nilai bobot 0,4. Setelah itu ada mengambil nilai dari kolom penjualan rata-rata per tahun dikalikan dengan nilai bobotnya yaitu sebesar 0,4. Setelah itu juga ada mengambil nilai dari kolom jumlah tenaga kerja dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,2 dan semuanya dijumlahkan. Hasil dari perhitungan selanjutnya akan diekspor. Dan setelah di running maka file akan terekspor. Oke, sekarang kita lakukan running. File telah berhasil diekspor ke UMKM skor kelayakan 150 dalam bentuk Excel. Selanjutnya untuk pre-processing data di sini sudah selesai. Kita akan lanjut ke perhitungan secara mesin, yaitu kita menggunakan RapidMiner. Sebelum kita memasuki ke dalam RapidMiner, kita akan mendownload hasil dari file yang telah diekspor dari Google Colab, dan kita akan mengkonvert kembali ke dalam bentuk CSV dikarenakan di sini masih dalam bentuk Excel yang dikeluarkan dari Google Colab. Oke, baik. Setelah dilakukan pendownloadan dari hasil Google Colab, di sini kita akan memulai untuk melakukan analisis data. Untuk hal pertama yang akan kita lakukan, karena kita sudah mengekspornya sebagai format CSV, maka kita akan mencari operator, yaitu untuk file mencari atau membaca file CSV. Oke, baik. Kita di sini menggunakan dua bagian file untuk membaca CSV. Kenapa? Karena kita akan menjadikan salah satunya sebagai data training dan salah satunya sebagai data testing. Pada uji coba kali ini kita akan menggunakan bagian yang atas sebagai data training dan bagian yang bawah sebagai data testing. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah menginput file yang akan kita lakukan pemrosesan. Oke, di sini sudah terlihat data yang akan kita input. Sebelumnya yang kita gunakan yaitu nomor, nama perusahaan, total aset, penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dan setelah dilakukan pre-processing data pada Google Colab, kita melakukan normalize data dan menghasilkan total aset yang telah dinormalize, penjualan yang dinormalize, dan jumlah tenaga kerja yang sudah dinormalize, serta tambahan skor kelayakan yang akan kita gunakan sebagai nilai dependen nantinya. Oke, oleh karena itu, untuk hal-hal yang tidak kita butuhkan, seperti nama perusahaan, ini akan kita drop. Lalu total aset yang tidak dinormalize akan kita drop. Penjualan yang tidak dinormalize akan kita drop juga. Dan jumlah tenaga kerja yang tidak dinormalize akan kita drop juga. Jadi yang kita gunakan hanyalah data-data yang setelah dilakukan pre-processing pada Google Colab. Lalu untuk skor kelayakan yang kita inginkan untuk menjadi nilai dependen, di sini kita ubah role-nya sebagai label sehingga menjadi pembeda, yang dimana skor kelayakan ini menjadi nilai dependen. Setelah itu kita lakukan finish. Hal yang sama kita lakukan pada read CSV yang kedua sebagai data testing nantinya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan training untuk file yang atas, read CSV yang pertama, dengan menggunakan linear regression. Oke, dengan function linear regression, di sini kita akan tarik kabel dan telah terjadi sebuah data training. Selanjutnya, kita akan mengapply model. Kita cari di operator, apply model untuk scoringnya. Kita drop. Yang dimana data training yang sudah dilakukan, itu kita masukkan ke apply model. Dan data testing yang akan dipakai, itu kita masukkan juga ke dalam apply model. Oke, baik. Apply model sudah dilakukan, data testing dan data training sudah di input. Selanjutnya itu kita akan mencari output, yaitu dengan performance. Oke, di sini terdapat banyak pilihan untuk performance-nya. Tetapi karena kembali lagi kita menggunakan regresi linear berganda, maka kita akan menggunakan performance untuk regression. Oke, baik. Dari apply model akan kita sambungkan ke performance, dan untuk performance sendiri, performance akan kita berikan kepada output, dan juga untuk performance dari example set akan kita masukkan sebagai output juga. Oke, baik. Jadi setelah kita pasang sebagai output, jangan lupa untuk performance di sini kita pilih parameters yang kita inginkan sebagai outputnya. Di sini kita akan mengambil RMSE atau root mean squared error, lalu AE absolute error, dan juga RE relative error. Oke, setelah dipilih, maka kita bisa melakukan running di sini untuk melihat hasil datanya. Oke, untuk example set, apply modelnya dapat terlihat untuk datanya, statistics, dan juga visualisasi. Nah, dimana di sini kita bisa memilih untuk plot type-nya mau seperti apa, apakah dalam bentuk charts ataupun maps. Tapi di sini menggunakan chart saja. Bisa kita pilih yang kita inginkan. Lalu untuk value columns bisa kita pilih juga. Seperti contoh, mungkin ingin menggunakan melihat penjualan rata-rata per tahun. Tinggal apply dan dilihat hasilnya. Oke. Lalu untuk performance vector, di sini kita bisa melihat hasil akhirnya juga secara performance, yaitu RMSE di sini 0, absolute error 0, dan relative errornya juga 0. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam perhitungan manual. Oke, untuk sekarang kita akan memasuki perhitungan manual, di mana untuk data yang dipakai ialah file yang telah dilakukan pre-processing data pada Google Colab. Jadi untuk processing data digunakan file ataupun data dari hasil dari yang pre-processing, baik itu digunakan di RapidMiner ataupun perhitungan manual. Oke, untuk rumus umum regresi linear berganda yang akan kita cari tersendiri, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah hingga dengan Bn Xn ditambah dengan E. Dari data akan kita masukkan di sini nama perusahaan, total aset yang dinormalize akan kita ambil sebagai X1, penjualan rata-rata per tahun akan diambil sebagai X2, jumlah tenaga kerja dia akan diambil sebagai X3, dan tentunya ini yang telah dilakukan pre-processing data, yaitu yang sudah dinormalize, dan skor kelayakan atau nilai dependen yang akan dijadikan sebagai Y. Setelah itu kita melakukan perhitungan-perhitungan, yaitu X1Y dikali dengan lalu ada X2 dikali Y, lalu ada X3 dikali Y, lalu ada X1 dikali X2, setelah itu ada X1 dikali X3, setelah itu ada X2 kali X3, dan ada X1 pangkat 2
X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 3. Oke, di sini sudah terlihat hasil-hasilnya dari perkalian ataupun fungsi-fungsi ataupun rumus yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai matriks atau mengambil sebagai nilai matriks. Di sini ada total yang akan digunakan. Oke, kita masuk ke dalam penentuan matriks A, di mana untuk matriks A tersendiri kita mulai ambil, yaitu untuk nilai N-nya itu sebesar 150, lalu ada diambil dari nilai X1, total dari X1, setelah itu total dari X2, dan juga total dari X3. Jadi ini N, total X1, total X2, dan X3. Oke, sama datanya. Setelah itu ini untuk nilai Y, total dari nilai Y, yaitu sebesar 1070,237059. Ini merupakan X1 dikali Y, 9683,132881. Ini merupakan total dari X2 dikali Y, yaitu sebesar 24.262,59815. Setelah itu ini merupakan total dari nilai X3 dikali Y, yaitu sebesar 20.198,45585. Oke, setelah itu penentuan matriks A1, di mana di sini kolom yang pertama akan diganti dengan nilai-nilai dari Y, X1 dikali dengan Y, X2 dikali dengan Y, dan X3 dikali dengan Y. Begitu pula dengan langkah-langkah selanjutnya pada matriks A2, berarti kolom A2 yang diganti, matriks A3 berarti yang ketiga yang diganti, dan penentuan matriks A4 maka yang keempat yang diganti. Setelah itu dilakukan perhitungan determinan. Oke, pada nilai determinan A tersendiri ini didapat dari kolom ataupun tabel dari penentuan matriks A. Lalu untuk determinan A1 juga sama, diambil dari matriks A1. Setelah itu determinan A2 diambil dari matriks A2, determinan A3 diambil dari matriks A3, dan determinan A4 diambil dari matriks A4. Oke, untuk perhitungan determinan tersendiri ini untuk contoh cara perhitungannya dilakukan seperti ini. Oke, ini untuk sebagai contoh dilakukan matriks ordo 3x3. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai konstanta. Untuk yang pertama atau B1 didapatkan dari determinan A1 dibagi dengan determinan A sebagai basis. Begitupun dengan penentuan untuk konstanta B2, ini diambil dari determinan A2 dibagi dengan determinan A. Setelah itu untuk penentuan nilai B3 di sini diambil dari determinan A3 dibagi dengan determinan A, dan juga untuk penentuan nilai B4 di sini diambil dari determinan A4 dibagi dengan determinan A. Oke, selanjutnya kita akan mulai dalam perhitungan RMSE atau root mean square error, absolute error, relative error, dan juga mean square error. Di mana yang digunakan di sini Y aksen dan juga Y, di mana Y aksen itu digunakan sebagai nilai prediksi. Jadi dilakukan perhitungan Y min Y aksen dan juga Y min Y aksen dipangkatin 2. Hasilnya dari Y min Y aksen dipangkatin 2 akan kita rata-ratakan
dan menjadi MSE ataupun mean square error. Setelah itu kita akan jadikan root mean square error. Jadi untuk MSE tersendiri sebesar 7,15 dan untuk RMSE sebesar 2,67. Oke, selanjutnya untuk relative error dan absolute error. Di sini juga dilakukan perhitungan. Didapatkan untuk nilai rata-rata dari absolute error itu sebesar 1,183 dan juga untuk rata-rata dari relative error yaitu sebesar 3,55. Oke. Itu untuk pengaplikasiannya. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu persamaan linear berganda di mana Y sama dengan negatif 2,87 E-14 ditambah 0,4 dikali X1 ditambah 0,4 dikali X2 dan ditambah 0, dikali dengan X3. Oke, pada rumus umum regresi linear berganda di mana di sini Y sama dengan A ditambah B1 dikali dengan X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah bla 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 hingga dengan ditambah BN dikali dengan XN tambah E. Di mana di sini A digunakan atau sebagai konstanta, yaitu kita dapat dari konstanta B1 ini sebesar negatif 2,87 E-14. Oke, selanjutnya juga sama untuk nilai B satunya itu diambil dari penentuan nilai B2. Untuk nilai B2 ini kita ambil dari penentuan nilai B3, dan untuk nilai B3 kita ambil dari penentuan nilai B4. Oke, kita anggap B1 ini sebagai dengan A. Maka didapatkan untuk persamaan regresi linear berganda pada uji coba kali ini yaitu Y sama dengan negatif 2,87 E-14 ditambah 0,4 dikali dengan X1 ditambah 0,4 dikali dengan X2 ditambah 0,2 dikali dengan X3. Oke, mungkin sekian tugas besar penggalian data dari kelompok A4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.